Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Kirana dengan NPM 2011050066. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Sistem Operasi terkait dengan manajemen memori. Memori sendiri memiliki pengertian yaitu pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. Memori ini berfungsi untuk tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori dalam komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori. Memori itu perlu dikelola sebaik-baiknya agar utilitas CPU meningkat, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, transfer data dari atau ke memori utama ke CPU dapat lebih efisien, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukannya, mendealokasikan memori ke proses yang telah selesai, mengelola swapping atau patching antar memori utama dan disk. Terdapat dua manajemen memori, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Yang pertama yaitu manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua yaitu manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau patching itu ada dua, yaitu manajemen tanpa swapping atau patching. Yang kedua, manajemen dengan swapping atau patching. Yang pertama, manajemen tanpa swapping atau patching ini adalah manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Manajemen ini terdiri dari monoprogramming dan multiprogramming dengan pemartisian statis. Yang kedua, manajemen dengan swapping atau patching. Manajemen ini merupakan manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi atau yang disebut dengan swapping. Manajemen ini terdiri dari multiprogramming dengan pemartisian yang dinamis. Partisi memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Jenis partisi memori ada dua, yaitu fixed partitioning dan dynamic partitioning. Ciri-ciri fixed partitioning yaitu pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat diubah. Ukuran partisi bisa sama atau berbeda, equal size atau unequal size. Yang kedua yaitu dynamic partitioning yang memiliki ciri-ciri alokasi memori ditentukan saat runtime. Setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi atau data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem diperbolehkan sebuah proses user untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik, sehingga meskipun alamat dari proses dimulai pada 000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dengan 000. Instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat 1. Compile time, load time, dan execution time. Yang pertama yaitu compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan
Apabila terjadi perubahan, alamat awal harus dilakukan kompilasi ulang. Yang kedua, load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga yaitu execution time. Pada tahap ini, pengikatan ditunda sampai waktu dieksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lain. Syarat pengelolaan memori. Yang pertama yaitu relokasi. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua yaitu proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Yang ketiga yaitu sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Syarat selanjutnya yang keempat yaitu organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Yang kelima yaitu organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long-term scheduling. Terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.